Okay guys, I'm leaving now. I wish I could extend. You want to spirit under. Akhirnya selesai sudah masa tinggalku di Zimbabwe, negeri yang telah membuka mataku terhadap kebohongan media dan narasi-narasi yang menyesatkan selama ini. Sebelum aku pamitan pergi, keluarga Tabi membungkuskan sepotong kue untuk sarapan sebagai bekal perjalananku meninggalkan kota Victoria Falls. Begitu baiknya orang-orang Zimbabwe memperlakukanku di sini, dari ibu kota Harare hingga di pelosok desa Victoria Falls. Sketch sama si Kejan. This is a nice sketch. It's a short. So really nice. I love the Mickey. And it's cheap. Really, $1. $3. Cheap aja Harare. No, in Istanbul. I bought long time ago. 2019. How many years? 6 years. Really? Yeah. Did you buy it from the shop? Yeah. So she was shipping in Istanbul. Yeah, Istanbul cheap for clothes. Really? You think all my clothes expensive? No. Some expensive, some so cheap. $1, $3. Okay. Oh, it's heavy. Let me carry it. I don't want you to carry it. You're not used to. I am used to carry it heavy. Bye bye. Bye bye. Bye bye. You going with me? Okay. Sekitar jam 8 pagi waktu setempat, taksi sudah datang menjemputku. Perjalananku menuju Zambia dimulai dari sini. Inilah destinasi terakhirku sekaligus tempatku melakukan volunteer di Zimbabwe. Sekarang akan kuceritakan seperti apa sih perjalananku lintas negara dari Zimbabwe menuju Zambia. Halo. Hello. It's so hot. Oh, so hot, yeah. In Harare, not so hot like this. Yeah, Big Falls is very hot. Harare is good weather. Here, oh my god. Bangun jam 6 pagi, lalu packing barang-barang dan koper. Packing memang sesuatu yang melelahkan saat traveling, ditambah cuaca udara yang kering dan lumayan gerah di Victoria Falls di pagi hari. Oh iya, dalam perjalananku menuju ke Zambia ini, aku tidaklah sendirian tetapi ditemani oleh Tabi. Untuk menuju Zambia dari Zimbabwe, pertama-tama kami naik taksi terlebih dahulu. Taksi ini yang akan mengantarkan kami menuju ke pos perbatasan imigrasi Zimbabwe. Jarak menuju border post sih dekat banget sebenarnya. Cuma 2 kilometeran aja. Karena Victoria Falls ini kecil banget kotanya. Tapi berhubung bawaanku berat dan aku bawa koper besar, ya ngos-ngosan lah kalau mesti jalan kaki. Yang tak kalah penting dalam cerita perjalanan ke Zambia adalah persiapan dokumen untuk masuk ke Zambia, yaitu paspor dan visa. Sebagai warga negara Indonesia, kita bisa masuk ke Zambia dengan mengajukan aplikasi visa online terlebih dahulu. Biaya visa online sebesar $25. Ini adalah alamat website resmi pemerintah Zambia untuk pengajuan visa online. Dokumen yang harus diajukan antara lain foto paspor, surat pernyataan yang berisi tujuan ke Zambia yang sudah ditandatangani, bukti booking hotel, dan bukti booking tiket pesawat. Planning untuk mengunjungi Zambia ini sudah kurencanakan 1 bulan sebelumnya, berhubung proses pengajuan visanya memakan waktu yang cukup lama. Zambia tidak menerima visa on arrival untuk WNI. Tidak sulit sih mengurus visa Zambia, hanya saja cukup lama menunggu visanya. Pengalamanku sendiri, proses persetujuan visa memakan waktu selama 21 hari. Pihak administrasi visa Zambia cukup responsif sih saat hubungi online lewat email, tapi katanya bisa nego loh untuk mendapatkan visa on arrival kalau lewat perbatasan darat. So, in Victoria Falls, mostly the car is taxi. Yeah. We don't have public transport to go to like a continuous route. Almost every driver in Victoria Falls is the
Hampir semua mobil dan pengendara mobil di kota Victoria Falls adalah taksi. Karena memang di sini tidak ada transportasi umum ataupun taksi online. Mereka beroperasi dengan bebas tanpa lisensi. Situasi seperti ini mengingatkanku saat berada di Uzbekistan sebelum tahun 2020, di mana mayoritas mobil maupun pengendara adalah juga sebagai taksi. Tapi di sini kerennya itu mobilnya bagus-bagus. Mobil taksi pribadi yang kunaiki ini aja sejenis Honda Jazz, tapi kalau di Zimbabwe namanya Honda Fit. Police? Yeah. What they do? What does police do here? Why we stop here? Because it's communicating with the police, the traffic police. Di tengah-tengah perjalanan ada seorang polisi lalu lintas yang memberhentikan kami. Aku kira tadinya mau memeras rakyat, tapi ternyata cuma pengecekan aja. Gak sampai 5 menit, akhirnya kami sampai di pos perbatasan imigrasi Zimbabwe. Sementara itu, taksinya pergi menurunkan kami di sini. Dan sekarang saatnya berjalan kaki sedikit menuju ke kantor imigrasi Zimbabwe. We are in the border Zimbabwe and Zambia. Selamat datang di Victoria Falls Border Post. Oh, this way? Ngomong-ngomong, bagian di saat menyeberangi perbatasan darat adalah salah satu hal yang membuatku bahagia banget. Rasanya ibarat tubuhku ini dicas ulang oleh energi yang baru, meninggalkan tanah yang lama, lalu menginjakkan kaki di tanah yang baru. Di kantor pos imigrasi Victoria Falls ini, aku meminta cap stempel tanda keluar Zimbabwe. So this is the immigration. IQ. Here? Crossing border? Crossing border. Oh, here. Aku lihat hanya sedikit orang berada di sini. Tidak ada orang asing dan tidak ada antrian di sini. Bangunan pos imigrasinya pun kecil dan sederhana. Sorry. Oh, don't record. Sorry. Oh, cepet banget guys, langsung di stempel. Cepet banget. Ini koperku dibantuin sama dia, ya ampun. Perhatian banget sih dia dibantuin. It's heavy, my god. Because I'm pushing it, so it's good. Good. Yeah. Prosesnya cepet banget tadi, nggak pakai antri, semenit doang. Dicap paspornya, di stempel, udah selesai. Dia bilang kalau mau perpanjangan bisa di imigrasi. Tanda stempel keluar Zimbabwe menunjukkan secara resmi aku tidak berada di Zimbabwe lagi. Selamat tinggal Zimbabwe. Zimbabwe meninggalkan kesan yang sangat indah dalam perjalananku. Sementara itu, ini adalah kawasan yang secara de jure belum masuk Zimbabwe, tapi juga belum masuk Zambia. Dalam bahasa Inggris namanya adalah no man's land, atau terjemahannya adalah kawasan netral, atau lebih bahasa filosofisnya disebut sebagai tanah yang tak bertuan. This is taxi to Zambia border. How much to pay? Dari sini, kami akan naik taksi kembali untuk menuju ke pos imigrasi Zambia. Sayangnya, lokasi bangunan pos imigrasi kedua negara tidak berada di satu tempat. Padahal biasanya di Afrika itu pos imigrasi dua negara saling berdekatan atau menjadi satu dalam bangunan kantor seperti pos imigrasi Tanzania dan Kenya. Dari kawasan ini ada banyak taksi khusus untuk melayani penumpang dari pos imigrasi Zimbabwe menuju pos imigrasi Zambia. Sebenarnya jaraknya tidak begitu jauh, cuma 1 kilometeran aja. Kalau aku nggak bawa koper gede, aku pasti pilih jalan kaki. $2 to Zambia border. Okay, we are going to Zambia border from Zimbabwe. Oh, I have friend to crossing the border. I'm so happy. Thank you for coming with me. My God, it's so hot today. It's very hot. Yeah. Oh my God. I'm sweating already. Welcome in Zimbabwe border. Now we are going to Zambia border. Which one? This taxi, yeah? Yeah. Okay. So here, I'm taking taxi. We just pay $1 per person. This is.
Border. Border Taxi Association. Special taxi to go to the border. And here we go, we enter. Tidak susah dan juga sangat aman menyeberang dari Zimbabwe ke Zambia. Perjalanan naik taksi hanya 1 menitan saja. Perjalanan kedua negara ini menyeberangi jembatan Victoria Falls. Inilah penampakan perbatasan dan jembatan antara Zimbabwe dan Zambia dari atas saat kemarin naik helikopter. Menurutku ini adalah perbatasan yang paling sangar sedunia, di mana air terjun paling indah sedunia yang masuk dalam 7 keajaiban alam di dunia menjadi zona perbatasan kedua negara. Dari sini nampak jembatan Victoria Falls yang menghubungkan kedua negara dan juga melintasi sungai Zambezi yang berada tepat di bawah air terjun. Jembatan yang merupakan satu-satunya penghubung antara Zambia dan Zimbabwe ini memiliki panjang kurang lebih 200 meter dan tinggi 130 meter. Jembatan yang dulunya dibangun oleh Inggris ini memang ikonik banget sih. Di sini pun ada lokasi wisata dan aktivitas olahraga adrenalin seperti lompat bungee jumping. Oke deh, saatnya memasuki pos perbatasan imigrasi Zambia. Kedua pos perbatasan di kedua negara juga sama-sama bernama pos perbatasan Victoria Falls. Sebab memang kawasan dan air terjun Victoria Falls itu terletak di kedua negara milik Zambia dan Zimbabwe. Selamat datang di Victoria Falls, kawasan Zambia. Hai guys, ini Zambian border. Dibandingkan pos imigrasi Victoria Falls Zimbabwe tadi, pos imigrasi Victoria Falls punya Zambia ini lebih besar tempatnya dan juga lebih banyak orang di sini. Saatnya mengantri sebentar untuk stempel tanda masuk negara Republik Zambia. The Zambian border. Zambian border. Zambian immigration. Yeah. They give me passport. Hello. I'm good. Udah dapat stempel, cepat banget. 30 hari. Dan sebelumnya aku apply-nya online. Yuk kita berangkat. We are already in Zambian border. Di imigrasi Zambia pun aku cuma menyerahkan paspor saja. Jadi kalau e-visanya sudah disetujui, dari sistem pun otomatis sudah terbaca. Petugas imigrasi Zambia cool banget, gak nanya apa-apa. Cek paspor, sistem, lalu langsung stempel visa. Selamat datang di Zambia. Oh, udah selesai guys. Sekarang aku udah di Zambia border. It's heavy like this. In the Horn of Africa, voices rise. Selesai bersih-bersih dari imigrasi Zambia, selanjutnya kami berdua berjalan kaki sedikit untuk menemui driver yang akan menjemput kami di lokasi ini. Dari sini, perjalanan selanjutnya adalah menuju ke kota Livingstone. Di wilayah perbatasan ini, masih bisa kugunakan jaringan SIM card Zimbabwe. Jadi nantinya aku akan tinggal di kota Livingstone, Zambia. Jarak dari pos perbatasan Victoria Falls ini ke kota Livingstone sekitar 10 kilometeran. Oh no, we have pick up. What? Tabi akan ikut bersamaku sebentar, tapi kemudian dia akan kembali pulang sendirian ke Victoria Falls, Zimbabwe. Katanya sih dia sekalian ingin belanja di Zambia karena biaya hidup dan barang-barang kebutuhan di Zambia lebih murah daripada di Zimbabwe. Pak driver sudah menunggu di lokasi ini dan kami segera naik mobil untuk menuju ke kota Livingstone. Oh, yes. Okay, thank you. Damn, you so text me, text me. If they text me early morning, even just 10 minutes ago, before the time, okay, cancel. I'll cancel. They just text me after snap. I'm so angry. Aku justru senang dan bersyukur banget Tabi bisa ikut bersamaku dalam perjalanan lintas batas negara ini. Perjalanan menjadi lebih menyenangkan. Terima kasih Tabi. How have been your trip? Good, Okay. good trip. Sure. Are you Zambian? Yeah, born and raised in Livingstone, Zambia. Oh,
Yeah. Zambia and Zimbabwe same? Yeah. That's the southern part of Zambia. You speak same language? No, different, but Different? I'm sure she can speak one of the language from Zambia. Oh, okay. Yeah. Oh, look like same. Sure. We are brother and sister. Okay. Yeah. And before Zambia and Zimbabwe same country? They used to be called Northern Rhodesia. Mm-hmm. Yes. Oh, same country. in the Northern and Southern Rhodesia. past. So Livingstone in Zambia and Victoria Falls in Zimbabwe, like that? Yeah, we've got Victoria Falls in Zambia and also in Zimbabwe. Mm-hmm. Yeah. Ah, okay. Which is among the 7 natural wonders of the world. Hmm? Which is among the 7 natural wonders of the world. Yeah, I know. Yeah. Cool. Which one is better view? Victoria Falls from Zimbabwe or from Zambia? It depends. But the Zimbabwean side doesn't dry up. The Zambian side during summer it gets dry. Mm. Yeah. Okay. When it's full on its peak, the Zambian side is bigger than the Zimbabwean side. Oh, the road even is better here than in Zimbabwe. Better road in Zambia. Different, I can say the difference. The road is better than Zimbabwe. In Zimbabwe, the road is so bad. Or maybe only this road is good. So we go Okay, we go. So every day 10:30. 10 a.m. Oh, 10. 10 hours. 10. So you Back, go, back alone. You go with her himself? And back alone. Yeah, they are sharing taxis there. There is 100% safe to walk. Okay. Syukurlah akhirnya kami sudah sampai di penginapan yang lokasinya di tengah kota Livingstone. Gak sabar banget selanjutnya akan menjelajah kota, desa pedalaman, dan juga tentunya melihat air terjun Victoria dari sisi darat Zambia. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa lagi. Dah.